Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, yaitu di hari ke-41 tanggal 10 Februari tahun 2025, dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan perikop adalah sabda yang memberi hidup. Saya tetap bacakan dalam 3 versi, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, kabar baik, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan seperti ini: segalanya dijadikan melalui Dia, dan dari segala yang ada tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Sabda itu memberi hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Bahasa Batak Toba Siganupari Dido Songonon. Marhite ibana do di toppa de bata nasa na adong. Dangadong manang aha sian sude na tinoppai naso marhite ibana di toppa. Hataido haroroan ni hanguluan, jala hanguluan ido manondangi hajul maun. Imasahat. Kita selalu menyampaikan pedoman kita selama bulan Februari, yaitu dengan topik mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan demikian: Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesesakan. Jadi ada sebagai kerangka berpikir atau paradigma di sini adalah, biarpun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang di dalam laut, kita tidak takut. Mengapa? Karena Allah perlindungan dan keamanan kita. Itulah kuncinya. Apapun terjadi di dunia ini, kita tidak takut karena Allah perlindungan dan keamanan kita. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yaitu Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai dengan 31. Silahkan kita baca. Kalau kita membacanya dengan perikop ini, nyanyian Deborah dan Barak. Apa sebabnya Deborah bernyanyi dengan Barak? Karena kemenangan yang sudah ditempuh oleh mereka berkat, ya, pertolongan Tuhan. Nah, kemudian apa makna perikop ini? Ya, menggambarkan bahwa puisi kemenangan yang diucapkan oleh Deborah dan Barak setelah mereka meraih kemenangan atas musuh
yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah didasarkan pada iman dan pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Jadi kemenangan Deborah dan Barak melawan Moab itu didasarkan atas iman yang teguh dan mengakui kedaulatan Tuhan. Itulah maknanya adalah pentingnya persekutuan dan kerjasama dalam mengalami misi hidup kita sebagai orang percaya, seperti ditunjukkan oleh Deborah sebagai pemimpin yang berani dan Barak yang patuh dan setia. Nah, jadi kepatuhan Deborah sebagai pemimpin dan juga Barak mengikuti Deborah yang setia, Tuhan menunjukkan kedaulatannya atas mereka dengan memberikan kemenangan. Itulah pesan moral. Jadi setiap kita berseru dan takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah pesan moralnya. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Nah, pembelajaran adalah komitmen untuk memberikan pujian kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemenangan yang diberikan. Jadi wajib hukumnya kita memberikan pujian kepada Tuhan kalau kita sudah menerima kemenangan. Artinya ucapan terima kasih. Banyak orang sudah mendapatkan sesuatu tapi malah tinggi hati, tidak mengatakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Maka apapun yang kita raih, kita selalu mengucap syukur. Melalui pujian ini kita diingatkan dan pentingnya pengakuan terdapat kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi kalau sudah kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Dialah penguasa segala-galanya, maka apapun kesulitan dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan baik. Itulah bacaan pagi pada hari ini, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan dan memuji Dia pada saat kita sudah diberikan yang terbaik, seperti Deborah dan Barak mendapatkan kemenangan. Dia memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Kasih Allah dengan perantaran Kristus. Apa makna dari perikop ini? Bahwa kasih Allah melalui perantaran Kristus. Ada peran yang kuat bahwa kekuatan cinta Allah yang tidak dapat dipisahkan dari kita. Nah, jadi maknanya dengan perantaran Kristus, karena kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan memberikan Yesus kepada dunia ini untuk menjamin hidup yang kekal dari seluruh manusia yang percaya kepadanya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita lebih dari sekedar pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Jadi bukan hanya kita sebagai pemenang, tapi juga sudah sebagai umatnya
yang cinta kepada Tuhan. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Keyakinan Paulus bahwa tidak satu pun kekuatan di dunia ini, termasuk malaikat-malaikat yang ada sekarang dan masa datang. Jadi keyakinan Paulus bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini, termasuk malaikat-malaikat masa datang dan yang ada sekarang, tidak akan dapat merusakkan kita atau memisahkan hubungan kita dari kasih Allah yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan apapun di dunia ini tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan kasih Allah melalui Kristus. Itulah pesan moralnya. Artinya, bagaimanapun kuatnya orang untuk memisahkan kita dengan Kristus, tidak akan bisa. Karena kita sudah minded dengan kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini. Kasih Allah adalah kekuatan utama yang mendasari kehidupan kita. Jadi dasar daripada kehidupan kita adalah kasih Allah. Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian, terutama bagi seseorang yang memasuki usia senja atau 70 tahun ke atas, adanya ketidakpastian. Nah, pengingat tentang cinta Allah yang tak terputus atau memberikan harapan dan kekuatan untuk terus melangkah. Jadi dikatakan bahwa dalam usia lanjut, cinta Allah yang tak terputus memberikan harapan dan kekuatan bagi kita di lanjut usia. Itulah yang bisa kita lihat pesan moral dan pembelajaran dari perikop ini, bahwa kasih Allah dengan perantaraan Kristus, dan ini tidak bisa terpisahkan oleh apapun, bahkan malaikat sekalipun, karena sudah menyatu dengan kita yang ditebus oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib sebagai contoh bagi kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan dalam Dia ada kehidupan, dan kehidupan itu memberi terang bagi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bagi Dia ada kehidupan, dan kehidupan itulah yang menerangi semua manusia. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat Di sini dikatakan bahwa pentingnya kehadiran atau kelahiran baru dan kasih Tuhan yang menyelamatkan, serta peran Kristus sebagai juru selamat bagi umat manusia. Jadi kelahiran baru di sini sangat-sangat dibutuhkan demi kasih Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan, di mana peran Kristus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia yang sudah
diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian apa makna dari ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita ya tentang kekuatan dan peran penting nama Yesus Kristus sebagai pencipta dan sumber kehidupan. Jadi kita harus membayangkan bahwa Yesus itu adalah sebagai pencipta di samping ya, sumber kehidupan. Kemudian makna ayat ini adalah Tuhan adalah penguasa dari segala sesuatu dan melaluinya. Dengan memahami bahwa hidup dalam dirinya, kita diajak untuk mengasihi Dia di setiap aspek kehidupan. Bahwa ya, terang diberikan oleh Yesus, kasih ya, dan juga dapat menerangi semua umat yang dikasihi. Dalam Mazmur pasal 109 ayat 105 dikatakan, terangmu adalah pelita bagi kakiku, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita untuk menerangi jalan kita. Nah, inilah makna daripada perikop ini, bahwa Dia adalah diberi kehidupan, dan kehidupan Yesus itu adalah merupakan terang bagi kita. Dan itu semuanya adalah dari Dia, dan tanpa Dia tidak akan terjadi. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral dari perikop ini? Bahwa segala sesuatu berasal dari firman Tuhan, yang Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bagi kita bahwa hidup dan terang berasal darinya, memberi kita keyakinan bahwa di dalam kegelapan dan tantangan, Kristus adalah terang yang memandu dan memberi makna dalam hidup kita. Jadi di sini sangat jelas bahwa hidup dan terang berasal darinya, dan itu memberi kita keyakinan bahwa di dalam kegelapan dan tantangan, Dia atau Kristus adalah terang yang memandu dan memberi makna dalam hidup kita. Jadi memandu, mengawasi, dan memberi jalan bagi kita. Terang daripada Kristus. Itulah pesan moral dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini, bahwa Dialah sumber segala sesuatunya, dan Dia adalah hidup, dan Dia memberikan terang. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Untuk selalu mencari bimbingan dan firman Tuhan. Ini pembelajaran. Jadi harus selalu kita mencari dan bimbingan dari Tuhan, karena Dialah hidup dan terang
bagi semua umat manusia. Sehingga dengan Dia hidup dan terang, kita tidak mungkin lagi berjalan dalam kegelapan. Apapun yang kita lakukan. Contoh seperti Paulus. Dahulu dia dalam kegelapan, tapi begitu dia ditangkap oleh Yesus, terang bersama dia, maka dikatakan habis gelap, terbitlah terang. Dengan terang pada Paulus, dia menjadi pemberita firman Tuhan yang paling dahsyat. Bahkan lebih dahsyat dia memberitakan firman Tuhan dibanding Yesus, ya. Lebih luas Paulus mencapainya. Kemudian hidup datang darinya. Nah, ini yang menjadi kunci bagi kita, pembelajaran kita untuk selalu mencari bimbingan dan firman Tuhan, ya. Dengan memahami bahwa hidup datang darinya dan kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan dan memahami bahwa terang berasal dari Kristus. Ini pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini, bahwa kita harus selalu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya. Karena hidup datang darinya dan kita, ya, diajak untuk selalu mengandalkan Dia. Jangan sampai meninggalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita dan memahami bahwa terang itu berasal dari Tuhan. Seperti, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Terang Yesus, akulah terang. Barang siapa, ya, percaya kepadaku dan mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan beroleh hidup. Itulah kita lihat pembelajaran dari perikop ini, baik dilihat dari makna dan juga dari pesan moral, ya. Nah, kemudian kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion dari perikop ini? Bahwa, ya, segalanya diciptakan oleh Dia dan oleh Dia semua terjadi, dan kehidupan ada dalam Dia, dan juga Dia memberikan terang bagi umat manusia. Apa conclusion atau kesimpulan? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam untuk kita gali lebih dalam arti daripada perikop ini, ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita memahami pesan Yesus dan peran Yesus dalam menciptakan dan memelihara hidup kita sehari-hari? Jadi, bagaimana cara kita memahami, ya, peran Yesus dalam menciptakan dan memelihara hidup kita sehari-hari? Ini yang perlu kita dalami. Di sini saya bisa memberikan jawaban, ya, bahwa pesan atau peran yang dalam itu menciptakan, ya, dan memelihara hidup kita. Jadi menciptakan dan memelihara hidup. Peran daripada Yesus menciptakan dan memelihara hidup kita terletak pada apa? Keyakinan bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang berkuasa serta memelihara yang setia atas kehidupan umatnya. Inilah cara kita untuk memahami peran Yesus dalam menciptakan dan memelihara hidup kita. Dia adalah Sang Pencipta yang berkuasa
serta memelihara yang setia atas kehidupan kita. Melaluinya, ya, artinya melalui Yesus, kita menemukan arti kehidupan yang sejati, kekal dan abadi. Jadi melalui Yesus kita dapat melihat hidup yang kekal dan sejati. Seperti kita melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Apa dikatakan? Akulah roti hidup. Ya. Barang siapa percaya datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Dalam hal kelaparan dan kehausan yang dimaksud Yesus bukan jasmani, tapi spiritual kita. Hidup yang kekal dan abadi. Tidak akan kelaparan lagi, tidak akan kehausan lagi. Itulah artinya bahwa peran Yesus dalam menciptakan dan memelihara hidup kita terletak pada keyakinan. Apakah kita yakin bahwa Dia adalah seorang pencipta, ya, yang berkuasa serta memelihara yang setia atas kehidupan kita? Dilihat dari iman kita untuk bersaksi dalam memelihara hubungan dengan Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segalanya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segalanya dijadikan oleh Dia. Tidak ada yang jadi di dunia ini tanpa Dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber segala kehidupan dan pencipta segala sesuatu yang ada. Jadi kalau sudah Yesus itu juga pencipta segala sesuatu dan juga adalah sumber daripada kekuasaan, siapakah Yesus itu? Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Dan Yesus pernah mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah. Ini pendapat saya pada saat ini setelah memahami Alkitab. Dan bagaimana pendapat saudara-saudara? Silahkan baca firman Tuhan. Ya. Bahwa pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi Filipus ragu. Loh, Bapa, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami, kata Filipus. Tunjukkan. Di mana Bapa itu? Yesus mengatakan, Filipus, kamu sudah lama bersama dengan saya, tapi belum mengerti siapa saya ini. Ini pernyataan yang vulgar dari Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Ini pernyataan terakhir ini. Dan habis itu Dia naik ke surga. Setelah itu dikatakan naik ke surga. Maka dikatakan Yesus, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersama dengan Bapa dan Bapa bersama dengan aku. Berarti Yesus dan Bapa adalah jadi satu. Dan juga Roh Kudus juga ada jadi satu. Itulah arti daripada Trinitatis. Jadi jangan lagi ada orang yang bertanya masalah Trinitatis. Begitu Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Dan kemudian Yesus mengirimkan Roh Kudus pada saat Dia setelah naik ke surga. 10 hari kemudian Dia mengirimkan Roh Kudus di Yerusalem kepada murid-murid Yesus. Jadi arti Trinitatis, Allah, Yesus, Roh Kudus menjadi satu kesatuan
yang tidak bisa terpisahkan, merupakan konsepsi sistem. Itulah arti Trinitatis. Nah, dan sekarang apa yang mau kita lihat dari pertanyaan yang pertama ini? Dengan demikian, segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, berada di dalam rencananya. Kita dapat menemukan ketenangan dan keyakinan dalam setiap langkah yang diambil. Jadi, segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, berada di dalam rencananya. Jadi jangan kalau kita berduka, seolah kita ditinggalkan Tuhan, jangan. Selalu dalam rencananya. Ada kalanya kita berduka, tapi demi kebaikan. Contoh, seperti Ayub, dia sangat berduka. Anaknya mati, hartanya habis, tapi dia tetap bertahan. Saya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi ada kalanya duka itu memang bisa tercipta pada kita. Kalau Allah, Tuhan, sudah melihat kita teguh dengan iman. Jadi bagi orang yang imannya kuat, ini pasti banyak cobaan dan tantangan. Dan itu adalah untuk menguji iman kita supaya tetap tegar setiap saat. Karena Tuhan mengatakan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Kalau kita tidak lemah. Jadi Tuhan menjaga supaya kita tidak lemah. Maka kalau diadakan ada tantangan bagi kita, misalnya sakit ginjal, sakit gula, itu harus kita jawab dengan adalah bahwa kuasa Tuhan. Ya. Itu akan menguatkan iman kita supaya kita tidak lemah seperti tadi, supaya kita bisa menuai. Ya. Jadi kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Jadi kalau supaya kita tidak lemah itu, maka Tuhan bisa memberikan apa saja kepada kita untuk menguatkan iman kita. Seperti Ayub, dia tidak tahu menahu. Kalau Allah bangga kepada iblis terhadap Ayub, Allah, iblis katanya, dari mana aja kau katanya? Wah, saya dari melihat-lihat manusia itu sudah lebih hebat mereka dari saya, kata iblis. Nah, tapi Allah mengatakan, lihat tuh, kalau kau mengatakan yang lebih hebat, lihat Ayub, dia tidak akan goyah. Iblis, wah, karena dia kaya, harta, sehat, iyalah pasti coba habis hartanya, dihabisin hartanya. Wah, udah silakan, habiskan hartanya. Datang iblis, habis hartanya. Datang lagi si iblis, tuh kan, dia tidak sedikit pun membela, tetap setia kepadaku kan, walaupun hartanya habis. Wah, dia kan masih sehat, kata si iblis. Dia masih sehat. Coba kalau dia sakit, sakit. Wah, ini keterlaluan kau iblis. Silakan. Sekarang saya berikan kuasa kepadamu bahwa silakan. Dia bisa sakit, kau buat sendiri. Tapi ingat, jiwanya ada pada saya. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit pun dalam dunia ini, itu bisa datang dari si iblis. Bisa. Tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan Allah? Kalau kita mengatakan, wah, badan saya yang sakit, jiwa dan hati saya kan tidak sakit. Jadi jangan sampai kalau kita sakit, badan kita sakit, jangan sampai jiwa dan hati kita sakit. Tetap sehat. Sehingga badan ini, ya memang badan ini akan dikubur kok menjadi tanah, nggak ada artinya. Ya. Nah makanya Daud mengatakan, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Ya. Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan dan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kehebatan Daud. Nah, jadi jawaban yang bisa kita ambil tadi adalah bagaimana cara kita memahami peran Yesus dalam menciptakan dan memelihara hidup kita sehari-hari. Nah, jadi jelas tadi bahwa Yesus adalah sumber segala kehidupan dan pencipta segala sesuatu yang ada.
Dengan demikian, segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, berada di dalam rencananya. Kita dapat menemukan ketenangan dan keyakinan dalam setiap langkah yang kita ambil. Kalau kita sudah menyatakan bahwa itu adalah rencana Tuhan, maka kita menjadi yakin dan tetap semangat. Pertanyaan yang kedua, mari kita lihat. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan sumber kehidupan yang adalah Kristus? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus? Menjaga hubungan kita dengan sumber kehidupan sebagai Kristus adalah sumber hal yang penting dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi ini sangat penting bagi kita. Kalau Yesus Kristus itu adalah sebagai sumber kehidupan dan wajib hukumnya kita membangun hubungan dengan baik. Kita diingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Melalui apa kita mendekatkan diri kepadanya? Melalui doa, pembacaan Alkitab, dan perlakuan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelaksanaan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari dan melalui doa dan juga membaca Alkitab. Itulah untuk senantiasa kita lakukan untuk menjalin hubungan kita dengan sumber kekuatan tersebut, yaitu Yesus Kristus. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2 mengatakan, persembahkanlah diri secara terus-menerus dalam doa dan permohonan, dengan mengawasi dan mengucap syukur. Pentingnya doa secara terus-menerus untuk menjaga hubungan dengan Kristus. Itulah cara kita dalam doa dan membaca firman Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan sumber kekuatan tersebut. Untuk menjaga hubungan dengan Kristus dan tidak pernah berhenti mentaati apa kata Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan bahwa menghadiri kebaktian gereja, bergabung dalam komunitas Kristen, melibatkan diri dalam pelayanan juga merupakan cara yang baik untuk memperdalam hubungan ini. Kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tekun. Sehingga dengan doa secara terus menerus dan tidak pernah berhenti mencari wajah Tuhan, seperti dalam Mazmur 105 ayat yang kelima, tidak pernah berhenti mencari wajah Tuhan. Selalu kita menggali dengan menghadiri kebaktian gereja yang dilakukan oleh komunitas kita, kemudian bergabung dalam komunitas Kristen dengan yang lain, kemudian melibatkan diri dalam pelaksanaan
dan juga merupakan cara yang baik. Jadi kalau kita melibatkan diri dalam penyelenggaraan suatu ibadah, itu juga cara yang terbaik. Misalnya kita ikut membantu pelayan firman, apa saja yang bisa kita lakukan, itu adalah untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tekun, sehingga menjadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sudah menjalin hubungan kita dengan Tuhan setiap saat dengan membaca firman Tuhan. Itulah jawaban kita mengenai apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu selalu mencari wajahnya Tuhan dan persembahkan diri secara terus-menerus dalam doa dan permohonan. Itulah cara kita bergabung dengan komunitas gereja, komunitas Kristen, dan mengambil peran dalam setiap pelayanan yang dilakukan dalam komunitas kita. Pertanyaan ketiga, dalam situasi sulit, bagaimana kita dapat mempertahankan iman dan menemukan terang yang dimaksud dalam Yohanes 1 pasal 3 dengan 4. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan iman dan menemukan terang yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena Yesus hidup, dia adalah berfungsi sebagai terang. Bagaimana dalam situasi sulit kita dapat mempertahankan iman dan menemukan terang? Dapat kita simpulkan adalah dalam situasi yang sulit, iman kita sebagai orang percaya dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dengan 4 menunjukkan bahwa terang yang sejati adalah dalam Kristus. Terang sejati. Dalam menghadapi kesulitan, penting untuk mengingat bahwa Kristus adalah sumber terang yang membawa kehidupan dan harapan. Jadi sudah jelas bahwa Kristus adalah sumber terang dan kehidupan. Dalam Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 4 bahwa melalui Dia segala sesuatu dijadikan dan di dalamnya terdapat kehidupan yang menjadi terang. Jadi melalui Dia segalanya dijadikan dan di dalamnya ada kehidupan. Kehidupan itu menjadi terang. Itulah jawaban dalam situasi sulit, kita dapat mempertahankan iman dan menemukan terang. Saat kita berdoa, membaca Alkitab dan mencari hadirat Tuhan, serta mengandalkan janji-janjinya, dapat merupakan dapat memampukan kita untuk tetap teguh di tengah-tengah kegelapan. Jadi ketika kesulitan datang, kita perlu berkontribusi dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan dan berdoa bersama sehingga kita tetap terjaga. Jadi inilah yang merupakan pedoman kita. Ketika kita mengalami kesulitan,
kita perlu berkontribusi dengan sesama. Jadi kita jangan menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi mari kita berkontribusi dengan sesama, ya. Dan berdoa bersama, ya, dan membaca firman Tuhan bersama dan saling menguatkan, sehingga ya iman kita tetap terjaga. Jadi iman kita tetap kokoh kalau kita saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4 lebih dalam dikatakan, ya, lebih mendalami lagi, ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, tadi dikatakan pertanyaan tadi, dalam situasi yang sulit bagaimana kita, ya, mempertahankan iman. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, pengingat bahwa Kristus adalah sumber harapan dan terang dapat memberi arah dan harapan. Jadi kuncinya adalah dalam situasi sulit dan tantangan hidup, kita tetap mengingat bahwa Kristus adalah sumber harapan, harapan hidup dan juga terang yang dapat memberi arah dan harapan bagi kita. Itulah jawabnya. Dengan memahami dan mempercayai kebenaran ini. Jadi kalau kita memahami dan mempercayai kebenaran ini, bahwa Yesus adalah sumber harapan dan terang bagi kita, ya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam iman. Jadi kekuatan dan ketenangan dalam iman, meskipun dalam kegelapan yang menghadapi kita. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa Yesus Kristus adalah sumber harapan dan terang, dan kita care kepadanya, ya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam iman. Itulah yang menjaga iman kita. Mari kita mencari Tuhan setiap saat, wajahnya, dan kita meyakini bahwa Yesus sumber kehidupan dan harapan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.